Iya, sebentar. Tenang aja, nggak usah baper lah, PH. Oke. Kawan-kawan, coba tenang. Coba keamanan yang ribut tuh tolong dikeluarkan. Ya, saya nanya saksi majelis hakim mau izin. Silakan. Sebentar, dia udah kesempatan dulu. Tugasnya adalah menanyakan, jadi bukan. Ya, silakan. Silakan. Sudah kita ajukan sebagai saksi untuk saudara tidak memberikan keterangan. Berarti keterangannya ya nggak ada yang ditanya, nggak ada yang saudara tanggapi kan? Baik. Ya, tidak ada yang ditanggapi. Berarti saudara setuju dengan sikapnya Pak Bambang, gitu? Insya Allah. Ya, gitu ya. Nah sekarang kebalikannya, sekarang giliran saudara menjadi saksi untuk terdakwa Bambang Tri. Sekali lagi di awal sampaikan ada perbedaan keterangan sebagai saksi dan memberikan keterangan sebagai terdakwa. Kalau sebagai terdakwa itu tidak akan disumpah, tapi menjadi saksi harus wajib bersumpah. Saudara hari ini bersedia untuk diperiksa menjadi saksi untuk Pak Bambang Tri? Sama Pak Hakim yang mulia, saya sebentar saya jelaskan. Saya kemarin sore sudah ribut besar sama kuasa hukum. Saya bersikeras untuk menjadi saksi dan saya mau, tapi kuasa hukum menasihati jangan. Sepertinya hari ini saya harus menghormati kuasa hukum kami. Saya bersikap sama dengan Mas Bambang Tri. Tapi saya siap diperiksa sebagai terdakwa, seandainya disumpah Quran pun saya siap. Enggak, kalau terdakwa di kuhap tidak boleh disumpah. Oh baik. Baik. Keterangan saksi itu Pak. Baik. Baik. Saya aja majelis hakim tetap akan mengikuti rambu-rambu sesuai kuhap ya. Kita keluar dari kuhap. Di awal kita jelaskan hak saksi, hak terdakwa itu yang disampaikan oleh penasihat sebagai terdakwa bukan sebagai saksi. Baik. Namun saudara tetap menolak, kemudian tidak bersedia juga bersumpah di persidangan ini sebagai saksi. Tidak bersedia. Oke, tapi karena majelis tadi sudah berkesimpulan saudara tetap kita hadirkan sebagai saksi, ya kita berikan kesempatan pertama kepada penuntut umum. Silakan dijawab atau tidak. Silakan ajukan beberapa pertanyaan biar kita tahu. Silakan. Baik, terima kasih majelis hakim. Ya, saudara saksi Pak Sukinur. Ya, tadi sebelumnya saudara sudah menjelaskan bahwa kemarin sore sempat ikut dengan tim penasihat hukum karena saudara sendiri secara pribadi bersedia. Sebenarnya saudara mau menjadi saksi, begitu maksudnya? Aku tentu sekarang saya sudah punya. Ya, saya tanya yang kemarin. Kemarin sore apakah? Saya tidak bersedia menjawab. Oh, tidak bersedia menjawab. Baik. Jadi kalau saudara di sini juga menyatakan tidak bersedia untuk disumpah, yang artinya nanti saudara hanya akan memberikan keterangan pada saat menjadi diperiksa sebagai terdakwa. Betul. Sementara sebagai terdakwa pun juga saudara nantinya tidak akan disumpah. Disumpah pun mau. Aturannya tidak, Pak. Ya, jadi yang disumpah itu saksi. Jadi saudara sebenarnya punya kebenaran yang hakiki, yang sebenar-benarnya, tetapi saudara tidak mau. Padahal ini saatnya saudara untuk mengungkapkan itu dengan sumpah bahwa itulah yang sebenarnya. Iya, sebentar. Tenang aja, nggak usah baper lah, PH. Oke. Kawan-kawan, coba tenang. Coba keamanan yang ribut tuh tolong dikeluarkan. Ya, saya nanya saksi majelis hakim mau izin. Silakan. Sebentar, dia udah kesempatan dulu. Tugasnya adalah menanyakan, jadi bukan. Ya, silakan. Karena udah jelas nanti bakal dijawab. Silakan ditanya aja. Baik, saya hanya menanyakan itu. Apakah saudara, sekali lagi saya tanyakan, saudara sebagai saksi yang mempunyai kewajiban sebenarnya untuk disumpah dan saudara mempunyai hak untuk mengungkapkan kebenaran, saudara tolak, ya? Iya. Terima kasih. Cukup ya, penuntut umum. Ya. Di sini saudara saya sebut sebagai saksi ya. Baik, majelis. Waktu berdebat dengan penasihat hukum, saudara tahu mengenai
pengetahuan saudara itu juga bisa disaksikan di bawah sumpah. Saudara kesempatan itu yang dinilai mana? Yang di bawah sumpah itu pengetahuan saudara, baik mengenai agama saudara, mengenai saudara memanggil bahwa dari untuk kamu sumpah, yang ada dalam hati saudara, pengetahuan saudara. Kesempatan adalah di waktu saudara sebagai saksi, itu yang dipertimbangkan. Itu silahkan nanti berdebat lagi dengan pengacara saudara yang mungkin sudah lebih handal, gitu ya. Oke, jadi cukup saya tanya saja. Berikut Mas Hakim, perlu saya jawab. Bisa, ya. Terus, ya ini saya tadi tidak ditanyakan oleh jaksa. Saya tanya, saudara diperiksa sebagai saksi di dalam BAP polisi? Tidak dijawab? Boleh dijawab atau tidak? Iya, saya tidak menjawab. Ya. Terus saudara baca lagi enggak keterangan yang saudara sampaikan di BAP polisi itu? Dikoreksi? Dibantah enggak? Pertanyaan ini nanti ditanyakan waktu jadi terdakwa, Pak. Yaitu terserah kami dong. Terserah kami kayak untuk penonton saudara, pendukung saudara yang bersatu itu. Kami tidak mengenal mereka dan tidak memobilisasi mereka, Pak. Bisa cuma untuk provokasi. Beliau datang sendiri dari jauh tanpa kami undang. Iya. Berarti tidak tahu itu telah yang pendukung saudara atau tidak juga tidak tahu saudara. Nah itu juga perlu saudara pertimbangkan itu. Ya. Itu. Saudara baca nggak waktu diperiksa sebagai polisi di penyidik polisi? Saudara terpaksa atau tidak? Itu salah satu biar saudara nanti sampai sangat saudara baca enggak, saudara periksa enggak, saudara dalam keadaan terpaksa enggak, sesuai dengan hati nurani saudara tidak. Ya dijawab semua. Iya, iya enggak apa-apa. Saya hanya memberikan gambaran itu aja. Jadi nanti pertimbangan saya kan juga kami majelis kan juga dari keterangan saudara ini. Nah, karena tidak ada jawaban ya, ini yang mengajukan dengan keterangan saksi yang lain. Ya, oke. Cukup dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Karena saudara punya hak, saudara juga punya penasihat hukum yang lebih mengerti mengenai masalah hukum. Kami kembalikan pada penasihat hukum ya. Yang pertama tadi sudah jelas menolak. Bagaimana ini akan mengajukan pertanyaan atau hanya statement aja? Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, kami penasihat hukum tidak ada memberikan pertanyaan. Terima kasih. Nah, cukup ya. Tidak cukup ya. Iya, karena dari awal kan intinya dari penasihat hukum untuk menolak menjadi saksi, otomatis ya. Ya kalau saudara bertanya ya kelewatan namanya. Terus dari awal ditolak. Ya. Jadi intinya persidangan hari ini Pak Jaksa, saksi yang Pak Jaksa hadirkan meskipun di KUHP tidak diatur mengenai penolakan menjadi saksi, tapi saksi jelas-jelas menolak, tidak mau memberikan keterangan, tidak mau sumpah dan sebagainya, semua akan dicatat dalam berita acara. Untuk selanjutnya kami tanyakan kepada Pak Menteri di keterangan Pak Gusnur yang tidak mau menjawab apapun, bagaimana tanggapannya? Ya, saudara setuju ya berarti ya, ya. Tidak ada keberatan. Memang tidak ada dijawab, nggak ada dijawab sama sekali, berarti tidak ada keberatan sama sekali kan? Apa yang mau disampaikan? Saya berpendapat bahwa kata bapak itu bukan bahasa yang layak. Saya protes. Ya, kata jaksa, kata bapak itu kan ya itu nggak bisa dipersoalkan itu kan ya. Karena nggak ada dalam kamus bahasa Indonesia ya. Ya. Itu tidak akan dimunculkan dalam berita acara. Iya. Ya, silakan itu nanti karena tidak akan karena bukan anu ya. Karena memang saksi sudah ada dalam ini
memintakan kepada jaksa penuntut umum apakah masih akan mengajukan saksi fakta lainnya sebelum kita masuk ke saksi ahli. Kalau memang saksi itu sudah diperiksa di polisi dan sudah di TKP, namun tidak bisa dihadirkan di sini, mohon kami diberikan alasannya kenapa tidak bisa dihadirkan. Terima kasih Mas Hakim. Tidak untuk mengurangi pembuktian terhadap surat dakwaan yang telah kami dakwaan kepada para terdakwa, bahwa kami tidak menghadirkan semua saksi itu atas pertimbangan bahwa kami merasa pembuktian kami sudah cukup. Tapi kalau sekiranya hal itu mungkin kami kurang, karena sudah tereliminir bahwa kami sudah melakukan pemanggilan untuk yang kedua orang. Kalau memang menurut pendapat kami sudah cukup, agenda selanjutnya kami mohon untuk keterangan ahli. Kami menghormati Pak Jaksa karena memang pembuktian itu bukan pembuktian dalam perkara pidana kewajiban Pak Jaksa, karena Pak Jaksa merasa cukup. Cuma yang kami ingin bertanya, saksi-saksi itu alasannya apa tidak bisa dihadirkan karena apa? Kira-kira saksi fakta kan banyak, ada sekitar berapa lagi yang belum diperiksa. Apakah keterangannya sama dengan saksi-saksi yang kita periksa? Ada yang keterangannya sama, terus kami kebetulan setelah kejadian kayak mana dia meninggal, ada saksi yang lain yang perempuan juga menderita serangan jantung juga. Sekali lagi penonton saya harap tenang ya. Kami pertimbangannya kesehatan masyarakat karena sudah tercover terhadap keterangan saksi-saksi yang lain. Tidak perlu dibacakan di persidangan ini. Apakah saksi sudah disumpah pada saat di BAP? Bagi kami karena keterangannya sama, dan yang terkait misalnya satu sekolah, satu kelas segala macam. Sudah terwakili. Itu udah. Berarti saksi tidak dihadirkan karena sudah ada saksi lain yang keterangannya sama. Jadi misalnya kawan, ada kawan sekolah kan sudah mulai SD SMP sudah hadirkan, tapi dianggap sama tidak perlu dihadirkan lagi. Bisa kita terima. Kemudian lanjut akan menghadirkan saksi ahli. Insya Allah kami hadirkan dalam persidangan, mengingat itu ada siswa berapa, mungkin kami hadirkan insya Allah dua saksi. Mewakili saksi bidang apa ini? Yang pertama agama, yang kedua bahasa. Ahli bahasa. Kalau ahli hukum seharusnya nggak perlu ya. Ada juga. Soalnya ahli hukum itu di partai ini sarjana hukum semua semuanya. Ya mungkin tiga ya, mungkin ya, mewakili ahli agama, mewakili ahli agama satu, mewakili ahli bahasa dan ahli hukum ya. Oh ITE, ahli ITE yang lebih perlu sebenarnya, ya ahli ITE. Kalau ahli hukum sebenarnya menurut saya sih nggak terlalu ini ya, karena ini nanti jadi perdebatan sengit di sini karena semua sarjana hukum misalnya. Ahli ITE mungkin ya. Jadi minggu depan ya. Jadi karena sidang hari ini nggak ada lagi saksi yang kita periksa. Tidak ada. Ya, oke, karena hari ini tidak ada lagi saksi yang diperiksa, berarti sidang bisa diakhiri lebih cepat dan semua keterangan saudara yang tidak mau menjawab silakan dicatat dan dijadikan satu dalam berita acara persidangan. Dengan demikian sidang pemeriksaan perkara pidana atas nama Gus. Penasihat hukum ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Cukup yang mulia. Dari catatan kami ada 25 saksi fakta yang dihadirkan yang di BAP yang mulia. Tapi sampai hari ini kan hanya 15 saksi fakta yang diperiksa. Menurut kami apakah tidak lebih baiknya demi memperkuat tuntutan JPU yang 10 saksi itu kan itu juga lumayan banyak yang mulia. Itu apa sekitar 9 atau 10 itu apa tidak baiknya kita
saksi itu tidak yang hadir nonton di persidangan selama persidangan ini, saudara tahu konsekuensinya. Kalau saksi mendengarkan sidang selama ini kemudian dijadikan saksi pasti akan ditolak, ya. Itu ada ketentuannya dalam kuhap. Saksi tidak boleh saling mendengar kata saksi lain, ya. Itu saudara pasti sudah paham, ya. Ya. Jadi silakan Pak Menteri, moga. Situ, nah, sama. Oke. Baiklah ya, ini